Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjutkan episode ke-27. Maaf, aku terlambat, Tas. Aku menghampiri meja di pojok ruangan perpustakaan ABTT. Tas mengangkat kepala dan tersenyum. Tadi dia sedang asik membaca. Tidak apa, Selena, hanya terlambat beberapa menit. Kamu tertahan di ruang kuliah tadi. Aku mengangguk berbohong. Sebenarnya aku gugup. Ini kali pertama aku akan menghabiskan waktu berdua dengan Tas. Mengerjakan mata kuliah memahami masalah sosial dengan ilmu sosial. Seperti yang disepakati minggu lalu, dia akan membantuku. Aku sudah tiba di pintu depan perpustakaan sejak 15 menit lalu. Tapi butuh beberapa menit untuk menenangkan diri. Baru akhirnya masuk ke perpustakaan, mendekati Tas. Duduklah, Selena. Kamu tidak akan berdiri di situ terus, kan? Iya, aku nyengir lebar. Apakah aku terlihat bodoh tadi? Terlalu lama berdiri, menatap Tas yang selalu tampil rapi dan keren. Aku bergegas duduk meletakkan tablet tipis juga ransel. Kamu sungguh tidak repot membantuku, kan? Aku basa-basi bertanya. Tentu saja tidak, Selena. Bukankah kamu sedang sibuk dengan organisasi kampus? Aku tahu, minggu-minggu ini Tas ikut mencalonkan diri sebagai pengurus organisasi mahasiswa kampus Orde ABTT. Kegiatan itu tidak menyita waktu. Tas menggeleng. Lagi pula aku senang membantumu. Baik, apakah kamu sudah memilih topiknya? Aku mengangguk. Aku mengetuk tabletku membuka makalah yang telah kukerjakan beberapa paragraf, lalu menyerahkannya kepada Tas. Dia menerimanya, membacanya sejenak. Ruangan perpustakaan lengang, ada beberapa mahasiswa yang sedang membaca atau mengerjakan tugas tanpa suara. Beberapa drone mengatur tumpukan buku terbang senyap hilir mudik. Analisis kemiskinan di distrik Sabit 6. Topikmu cukup menarik, Selena, tapi ini belum fokus. Tas selesai membaca draft makalahku. Aspek apa yang hendak kamu bahas sebenarnya? Apakah karena kondisi alamnya, struktur demografinya, pendidikan, atau budaya penduduknya? Atau masalah apa? Aku akan membahas semuanya. Tas menggeleng. Itu terlalu luas. Dosen kita lebih menyukai topik yang lebih kecil, tapi analisisnya dalam dan mendetail. Mungkin aspek budaya akan menarik, korelasi antara budaya setempat dengan kemiskinan. Apakah budaya, etos kerja, dan sejenisnya berdampak pada kemiskinan? Omong-omong, distrik ini tempat kamu lahir, bukan? Aku mengangguk. Itu berarti kamu telah memahami aspek tersebut, bahkan tanpa harus riset lagi. Fokus ke sana, kembangkan analisisnya. Makalahmu akan bagus sekali. Aku mencatat masukan dari Tas. Dan jangan lupa, dosen kita juga sentimental. Selain seorang akademisi yang hebat, dia pesohor. Maka kamu bisa memasukkan sudut pandang sentimental tersebut dalam makalah. Misalnya dari kacamata seorang anak petani di distrik tersebut yang menceritakan sulitnya akses pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi ini kan makalah akademis. Iya, ini memang makalah akademis, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menggunakan pendekatan penulisan yang lebih populer. Aku sudah bilang tadi, dosen kita adalah pesohor. Dia suka saat mahasiswa bisa menggunakan gaya bahasa atau laporan yang lebih ngepop saat membuat makalah. Lihatlah, saat dia memandu acara televisi, dia pintar mengemas isu-isu sosial ke dalam sebuah talk show yang menarik. Kamu pernah menonton acaranya? Aku menggeleng. Sesekali kamu bisa menontonnya.
agar kamu lebih bisa menyampaikan analisis akademis dengan cara yang lebih ngepop. Aku tersenyum tipis menatap tas. Aku mengangguk, mencatat masukannya. Sekarang kita bahas buku referensi yang bisa kamu baca. Tangan tas lincah mengetuk layar tabletku, membuka katalog buku-buku di perpustakaan. Aku memperhatikannya dari depan. Rambutnya yang mengombak tersisir rapi, wajahnya bersih, hidungnya mancung, bola matanya hitam dan indah. Meskipun kamu sudah tahu fakta lapangannya karena kamu lahir di sana, kita tetap membutuhkan teori yang baik saat menulis makalahnya. Sebentar, akan kuberikan beberapa buku yang menarik dan relevan. Nah, ketemu. Tas tersenyum mengangkat wajah. Hei Selena, kamu memperhatikanku atau tidak sih? Maaf, aku nyengir lebar. Dasar bodoh, aku lagi-lagi terlalu lama menatapnya. Konsentrasi Selena, Tas tersenyum. Iya maaf, 2 jam yang menyenangkan. Bahkan mungkin itu termasuk 2 jam terbaik dalam hidupku selama ini. Tas membantuku menyelesaikan makalah. Tidak hanya memberikan buku referensi, dia juga memberikan masukan cara menulis paragraf-paragraf awal, sistematika, dan bagaimana membahas topiknya, hingga menulis kesimpulan. Aku tahu kenapa dia mendapatkan nilai sempurna di seluruh mata kuliah. Tas memang berada di level yang berbeda dibanding kami. Dia belajar lebih banyak sebelum kami tahu itu penting untuk dipelajari. Dia selalu punya rencana-rencana. Dia berlari lebih cepat dibanding siapapun. Aku mencatat banyak hal untuk perbaikan makalahku. Terima kasih Tas, senyumku. Jadwal kami selesai karena Tas harus mengikuti kelas mata kuliah pilihan. Tidak usah berterima kasih. Aduh, beberapa kali lagi kamu akan bilang itu, Selena. Tas tertawa, memasukkan tabletnya ke tas, bersiap-siap. Aku mengangkat bahu. Bye Selena, sampai ketemu besok saat simulasi bertarung. Aku mengangguk. Bye Tas. Punggung laki-laki sebaya denganku itu menghilang di antara meja-meja baca, menuju pintu gedung perpustakaan. Aku menghela nafas pelan, tersenyum lebar. Yes, kali ini aku punya kesempatan besar mendapatkan nilai A untuk mata kuliah menyebalkan ini. Dan yes, aku baru saja menghabiskan waktu bersama Tas dengan amat sangat super total menyenangkan. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, Selena? Ucapan seseorang menghapus senyumku. Aku menoleh. Boh, dia duduk tak jauh dari mejaku. Aku baru tahu bahwa ada di sana. Sejak tadi aku mengabaikan sekitarku. Bukan urusanmu, aku melotot. Boh nyengir lebar, melambaikan tangan. Boleh aku memberimu sebuah nasihat antar teman, Selena? Nasihat apa? Jangan terlalu banyak berharap. Kamu bicara apa sih? Tentang Tas apalagi? Aku tahu kamu suka dia. Astaga, aku hampir menimpuk Boh dengan ranselku. Saranku jangan terlalu banyak berharap soal itu, Selena. Dia memang selalu baik kepada mahasiswa lain, menawarkan bantuan kepada mahasiswa lain. Maka tidak ada yang spesial jika dia mau membantumu mengerjakan makalah. Kamu tidak perlu senyum-senyum sendiri sampai terlihat aneh begitu. Biasa saja, jangan lebay atau besok lusa kamu akan patah hati. Aku melotot. Dasar Boh menyebalkan, tukang rusak suasana. Aku segera membereskan tablet dan buku-buku, segera meninggalkan Boh yang masih senyum-senyum menatapku. Aku tidak terlalu memikirkan kalimat Boh. Belum. Masih jauh sekali, lagi pula untuk apa aku memikirkannya? Boh suka sok tahu. Selain itu, semester kedua juga hampir selesai. Ujian akhir semester akan segera berlangsung. Ada hal lain yang menguras pikiranku minggu-minggu ini. Belum lagi tugas dari Tamus. Aku masih harus mengumpulkan 2 hal lain agar bisa membaca perkamen tua tersebut.
Malam kesekian datang, gerimis kembali membungkus kompleks ABTT. Distrik Lembah Gajah memasuki musim penghujan. Hampir tiap malam hujan turun. Mata lagi-lagi asik membaca novel saat aku bersiap pergi. Kamu tidak belajar mata, aku menyelidik mengenakan jaket hitam. Anak itu santai sekali membaca novel, tapi nilainya tetap bagus. Tanggung, kamu juga kenapa tidak belajar, malah berkeliaran menyelinap di kompleks ABTT malam-malam. Tatapan mata masih terbenam di tablet tipisnya. Aku tertawa. Itu novel apa sih? Serial anak-anak. Oh ya, memangnya ada yang menulis novel serial begitu? Ada, nama pengarangnya T.E. Lie. Seru ceritanya. Berseri-seri bukunya. Aku mengangkat bahu. Nama yang aneh. Aku tidak pernah tertarik membaca novel. Aku melangkah menuju pintu melambaikan tangan. Mata balas melambaikan tangan. Ini jadwal yang tepat. Tadi siang Mata memberitahuku bahwa Ling sedang menghadiri pertemuan ahli linguistik di kota Tisri. Ruang kerjanya akan kosong semalaman. Mata yang menjadi murid kesayangan Ling membantu menyiapkan bahan presentasi di pertemuan tersebut. Itulah kenapa Mata tidak ikut mengerjakan makalah bersama-sama. Splas-splas, tubuhku hilang muncul di antara gedung-gedung, menerobos hujan deras. 1 tahun ini, gerakan teleportasiku semakin tangkas, semakin cepat. Aku tiba di ruang kerja Ling dalam hitungan menit. Ruangan itu lengang, tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan drone patroli ataupun drone kurir berhenti beroperasi karena hujan deras. Aku menyelinap di balik tiang-tiang besar, mendekati pintu masuk. Pintu itu terkunci, tidak masalah. Aku mengeluarkan kawat kecil dari balik jaket. Ini hanya pintu dengan gembok manual. Jemariku lincah bekerja. 5 detik kemudian, klik, pintu itu terbuka. Aku menoleh ke sana kemari, memastikan tidak ada yang melihatku. Aku cepat-cepat menyelinap masuk. Aku tiba di ruang kuliah dengan kursi-kursi kosong. Gedung itu memiliki dinding kaca. Petir menyambar di luar membuat terang ruangan. Splas-splas, aku melesat menuju ruang kerja Ling. Pintu kantornya juga dikunci menggunakan sistem digital yang mendeteksi telapak tangan pemilik ruangan. Tidak sulit aku mengeluarkan peralatan digital kembali beraksi. Aku akan menipu pintu itu seolah Ling yang hendak masuk. Ku ketuk layar peralatanku. Alat itu mendesing pelan. Aku memasukkan data telapak tangan milik Ling yang kuambil dari jejak di meja kelas. Klik, pintu itu terbuka. Aku melangkah masuk dengan cepat. Ruangan itu rapi, lemari-lemari dipenuhi buku. Ada meja kerja dan peralatan mengajar. Dinding-dinding dipenuhi lukisan yang bagus. Ling sepertinya menyukai lukisan. Aku memperhatikannya. Bahkan lukisan-lukisan ini dia buat sendiri. Aku baru tahu dosen bahasaku itu jago melukis. Mataku terhenti di lukisan paling besar dan paling mencolok yang diletakkan di belakang meja kerjanya. Lukisan pohon bahasa, dahan-dahannya menjulang bercabang, menjelaskan bahasa modern di klan bulan hari ini. Akar-akarnya juga bercabang sama banyaknya, menunjukkan bahasa-bahasa kuno yang telah hilang. Ini lukisan yang lebih indah dibanding diagram di layar hologram sebelumnya. Tapi bukan lukisan ini yang aku cari. Aku mencari pohon bahasa sungguhan, bukan lukisan. Itu merujuk pada soft copy atau file atau database yang berisi kamus digital bahasa-bahasa di seluruh klan bulan. Juga berisi kosakata bahasa-bahasa yang telah hilang. Itulah pohon bahasa yang dimaksud. Ling mengumpulkannya ratusan tahun dari berbagai riset, juga dari ahli linguistik lain di seluruh klan bulan. Sebagian besar pohon bahasa itu terbuka untuk publik, bisa diakses siapapun yang tertarik belajar bahasa.
Tapi ada sebagian kecil yang disimpan sendiri oleh link demi alasan keamanan atau alasan lainnya. Maka aku harus mencurinya dengan cara manual. Lebih tepatnya, meminjam database tersebut. Mataku segera menyapu seluruh ruangan, memeriksa di mana kemungkinan file digital itu tersimpan. Tidak mungkin di tablet kerja link, karena itu pasti tersambung ke sistem online. Juga tidak mungkin di meja kerjanya. File digital itu pasti disimpan secara terpisah. 1 jam berlalu, aku sudah memeriksa semuanya, tapi tetap tidak tahu di mana file itu disimpan. Aku mulai senewen. Aku menghela nafas, memperbaiki ikatan rambutku. Ini jelas tidak akan mudah. Link pasti menyimpannya dengan aman. Baiklah, sekali lagi aku memeriksa lemari, meja, laci, kotak, apapun itu. Hujan deras menerpa atap gedung. Suaranya terdengar hingga ke dalam. 1 jam lagi berlalu, tetap nihil. Apakah link memiliki ruang rahasia seperti store? Aku memutuskan memeriksa semua lantai pualam, mengetuknya. Juga dinding-dinding, tidak ada yang luput dari pemeriksaanku. Siapa tahu ada ruangan rahasia di baliknya. Sekali lagi aku memeriksa setiap jengkalnya, tapi sia-sia. Aku menatap petunjuk jam. Ini nyaris setengah malam. 3 jam berlalu, aku tetap tidak tahu di mana file itu. Dan aku yakin ruang kerja link ini tidak memiliki ruang rahasia. Hanya inilah ruang kerja milik link. Tidak ada petunjuk lain. Buntu. Aku duduk di lantai, meluruskan kaki, mencoba memikirkan kemungkinan lain. Atau jangan-jangan file digital itu dibawa oleh link ke pertemuan ahli linguistik di kota Tisri. Mungkin saja itu berarti sia-sia aku mencarinya di sini. Mungkin sebaiknya aku menunggu link kembali. Baru menyelinap ke kantornya lagi. Itu kemungkinan yang paling masuk akal. Aku bangkit berdiri, memutuskan kembali ke asrama. Kita lanjutkan episode ke-28 pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe Membaca Buku agar tidak ketinggalan seri selanjutnya.